Lose. Gimana kabarnya di rumah? Pastinya baik-baik semua Lose. Baik-baik ya, Lose berharap semuanya baik-baik semuanya. Oke, sudah siap memuji Tuhan belum hari ini? Pasti siap Lose. Siap, oke kalau sudah siap, yuk kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita percaya apapun keadaan kita saat ini, kita percaya Yesus kekuatan kita. Yesus yang penyelamat kita, Dia yang memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kita. Yuk kita mau sama-sama menaikkan pujian ini. Yesus kekuatanku. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku,
Bapa dan sahabatku, Engkau yang pedulikan seluruh hidupku. Kita percaya walau lewati lembah, Yesus selalu ada bersama kita. aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh memuji Tuhan, untuk kami boleh memuliakan Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, Engkau yang mempersiapkan setiap hati kami mau lebih lagi memuji Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, masih dalam posisi berdiri, kita akan sama-sama mengakui pengakuan kita melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, teman-teman, seberapa di sini yang sudah siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, boleh angkat sama-sama tangannya. Lawson sudah siap memuji Tuhan? Siap Lawson. Oke, kalau sudah siap, Lawson mau tanya siapa yang pagi-pagi tadi sudah bersyukur sama Tuhan, buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan sepanjang seminggu ini? Ada yang udah? Oke, kalau yang belum, kita sama-sama bersyukur sama Tuhan melalui lagu ini. Yang sudah bersyukur, kita tetap sama-sama mengucap syukur karena Tuhan itu Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang sangat mengasihi setiap kita. Amin teman-teman. Kasih yang begitu besar mengasihi setiap kita. Tunaikan syukur. Semua tepuk tangan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Angkat syukurmu teman-teman. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan ini hanya untukmu. Teman-teman lebih semangat lagi dong memuji Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Amin. Ku naikkan syukurku, yes. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti
memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Musik memuji Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan syukur kita. Amin teman-teman. Kita sama-sama katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Tepuk tangan di atas kepala semuanya. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, takkan berhenti meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Oke teman-teman, lalu saya percaya setiap teman-teman di rumah masih semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin teman-teman, karena Dia yang terbesar, Dia yang termulia, Dia yang agung, Dia yang perkasa, Dia Yesus segala Tuhan. Amin teman-teman. Amin. Kita mau sama-sama angkat pujian ini, kita mau naikkan pujian ini, kita mau sama-sama angkat pujian ini. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Engkau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Oke teman-teman, masih semangat memuji Tuhan? Kita sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita. Genap hati kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena Tuhan Allah yang hidup, Allah yang layak kami sembah. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini sama-sama teman-teman. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Benar Tuhan, Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Anak remajanya Tuhan pasti bisa lebih semangat lagi memuji Tuhan. Amin. Amin. Naikkan pujian ini sekali lagi. Senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Siap sama-sama teman-teman.
Kau terbesar dan mulia, harap semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Dia Tuhan Allah yang besar, Dia Tuhan Allah yang mulia. Amin teman-teman. Kita sama-sama menari memuji Tuhan. Sama-sama nyatakan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Siap teman-teman. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memuji namamu Tuhan. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Haleluya. Memuji Tuhan semuanya. Amin. Oke teman-teman, langsung percaya teman-teman semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang langsung persilakan untuk teman-teman boleh duduk kembali, mempersiapkan hati kita karena kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Tuhan, hanya Dia Allah yang layak kita sembah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala semesta, pencipta segala yang ada. Kau tetap Allah di hidup kami. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Maka hati kami, mulut kami, dan segenap hati kami memuji dan memuliakan nama Tuhan selalu. Mari teman-teman nyatakan pujian ini sebagai doa dan ungkapan teman-teman. Jadikan ini doa teman-teman, bahwa kita akan tetap selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena hanya Dia Allah yang ada. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselam di pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari teman-teman
teman-teman, langsung undang untuk kembali bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, aku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, oh Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Ya benar Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan, Yes Tuhan, Allah di hidupku. Kami mau katakan tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau, oh selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Angkat tangan teman-teman, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Sembah hanya Engkau Tuhan, Allah kami satu-satunya. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Salam teman-teman, silakan duduk kembali. Dan kita kembali akan belajar firman Tuhan pada saat ini, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih buat kesempatan pada saat ini, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh bersekutu dengan Tuhan, sekalipun dengan teman-teman kami harus melalui Zoom, tetapi kami percaya anugerah Tuhan
berkat Tuhan tetap sama, Tuhan akan dilimpahkan atas kami semua. Sekalipun kami beribadah melalui online ini juga, Tuhan kami percaya Tuhan akan melawat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan tolong urapi hamba-Mu, pakai dia untuk menjadi saluran berkat-Mu buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Baik. Mari kita belajar satu bagian firman Tuhan, saya tidak panjang ayat, yaitu memakai 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-31. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-31. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, yaitu di 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-31. Firman Tuhan berkata demikian, Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Menarik, sekali lagi saya bacakan. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan siapa? Kemuliaan Allah. Tema kita pada hari ini yaitu memuliakan Allah. Hidup yang Tuhan percayakan kepada setiap kita harusnya dipergunakan untuk memuliakan Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan kita akan selalu diperhadapkan dengan keputusan untuk bertindak sebagai orang Kristen. Ya, kita harus bertindak dengan baik dan benar. Jika hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, maka kita hidupnya akan menjadi berkat buat banyak orang. Ini otomatis. Kalau hidup kita memuliakan Tuhan, hidup kita akan menjadi berkat. Bukan sebaliknya menjadi batu sandungan. Karena kita pasti kalau memuliakan Tuhan, hidup kita jadi berkat buat sesama kita. Mungkin teman-teman berpikir, untuk apa saya harus berbuat ini, harus berbuat itu, untuk diperhatikan oleh orang lain? Toh segala sesuatu, keputusan yang saya ambil, saya sendiri yang menanggung akibatnya, bukan? Benar, kalian tidak salah. Tetapi karena kita ini hidup di dunia ini tidak sendirian. Kita tidak hidup di hutan belantara tanpa orang lain. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat, kita hidup di tengah-tengah keluarga, maka dari itu hidup kita yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, bahkan apa yang kita katakan, semuanya akan dinilai oleh orang lain. Dan kalau orang lain sampai terjatuh, tersandung oleh karena perbuatan atau perkataan kita, maka secara otomatis Tuhan tidak dipermuliakan melalui kehidupan kita. Dan apa yang terjadi? Kalau hidup kita tidak mempermuliakan Tuhan, kita tidak menjadi berkat buat sesama kita, maka untuk apa kita hidup di dunia ini? Bahkan kita mungkin menjadi celaan buat orang lain. Bersyukur kita menjadi orang Kristen, orang-orang yang percaya. Berarti kita diberikan anugerah oleh Tuhan, diberikan karunia untuk hidup. Dan kalau kita hidup di dunia ini, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk memuliakan Tuhan. Ya, hidup kita di dunia ini haruslah hidup yang berarti, hidup yang memberikan arti juga buat orang lain. Maka dari itu hidup kita tidak bisa hidup untuk diri kita sendiri. Yang masa bodoh orang lain mau menilai atau tidak menilai silahkan, tidak. Kita menjadi orang Kristen, mau tidak mau, kita akan dinilai, kita akan diperhatikan, kita akan dilihat. Bagaikan sebuah akuarium yang isinya ada ikan-ikan di sana, diperhatikan, dipelototin, dilihat. Kalau ikannya bagus akan dikagumi, dinikmati apa yang dilihat itu. Teman-teman, kita seperti itu. Beda kalau kita bukan orang Kristen. Kalau kita bukan orang Kristen, nggak peduli orang-orang dunia. Kenapa orang Kristen selalu menjadi pusat perhatian? Orang Kristen selalu diperhatikan. Karena mereka atau dunia ini melihat bahwa atau mengenal bahkan Yesus Kristus itu adalah orang yang sangat baik. Ajaran-ajarannya baik dan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik selama dia ada di dunia ini. Dan itu tidak bisa dibantah. Dan kita sebagai orang Kristen disebut Kristen karena kita pengikut Kristus. Kalau kita pengikut Kristus, maka otomatis seharusnya kita dituntut untuk hidup seperti yang kita ikuti, yaitu seperti Kristus.
Maka dari itu kalau apapun yang kita lakukan, mari lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan caranya sederhana sekali, ikuti teladan Yesus. Ikutin teladan Yesus. Sangat disesalkan ketika Mahatma Gandhi, dia belajar di Inggris. Dia melihat cara hidup orang-orang Kristen. Dia belajar tentang Alkitab. Dia sangat tertarik dengan ajaran Yesus. Dia sangat terpesona dengan khotbah Yesus yang ada di bukit. Bahkan di dalam setiap ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi ini terinspirasi dari Alkitab. Dia sangat mengagumi ajaran-ajaran yang ada di Alkitab. Tetapi sayang sekali, justru orang Kristenlah juga yang membuat Mahatma Gandhi tetap memegang agamanya sampai mati, dan tidak mau mengikut Yesus, tidak mau menjadi orang Kristen karena dia tersandung dengan cara hidup orang Kristen. Tapi masalahnya tidak demikian, bahwa orang Kristen yang dilihat oleh Mahatma Gandhi itu hidupnya tidak seperti Yesus. Maka dari itu Gandhi memutuskan untuk tidak mengikut Yesus. Karena Gandhi melihat orang Kristen tidak hidup memuliakan Kristus. Teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus melalui suratnya ini kepada jemaat Korintus ingin mengingatkan kepada setiap kita bahwa apa yang kita lakukan, makan, minum, dan segala sesuatu yang kita lakukan harus untuk kemuliaan Tuhan. Harus memuliakan Dia. Kalau kita memuliakan Dia, baik di dalam kita sikap makan, sikap minum, maka orang-orang yang ada di sekitar kita akan melihat kemuliaan Kristus melalui kita. Teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita di sekolah, ya, kalau kita nanti kerja, kita harus memuliakan Tuhan. Kalau kita nanti mau melayani Tuhan, lebih-lebih lagi, kita mau melayani Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, jangan sampai untuk mencari kepentingan atau kemuliaan buat diri kita sendiri. Ayat yang tadi kita baca sama-sama, Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada kita. Kalau mungkin ya konteksnya sebetulnya bagaimana orang-orang Kristen diperhadapkan kita makan apa yang sudah dipersembahkan oleh berhala, dimakan atau tidak. Kalau dimakan salah, kalau enggak dimakan salah. Ya, lalu bagaimana? Sepertinya buah simalakama. Penting Rasul Paulus memberikan satu garis besar yang luar biasa untuk kita boleh pahami. Bagaimana kalau kita diperhadapkan, ya, ketika kita mau makan, itu makanan sudah dipersembahkan kepada berhala. Kalau ada orang yang komplain, jangan makan. Tapi kalau enggak ada orang yang komplain, makan. Nah, saudaraku, ini Rasul Paulus seperti itu. Jadi bukan tergantung kita, tapi tergantung orang lain. Kalau orang lain tersandung kalau kita makan, maka jangan makan, jangan lakukan. Tapi kalau orang lain tidak ada masalah, misalnya bahkan gini, loh kamu kok enggak makan? Orang tersandung, oh, kamu kok enggak makan? Ya makanlah kalau gitu. Nah ini penting teman-teman. Ya, seperti suatu contoh sederhana saja. Kalau kita misalnya mau memberitakan Injil kepada suku primitif yang ada di pedalaman sana, di mana mereka itu kalau menyambut tamu, ini orang-orang primitif ini belum mengenal Tuhan, mereka tidak mengenal agama, ya, mereka menyambut tamu yang datang, mereka menghidangkan makanan istimewa untuk mereka. Bentuk makanannya seperti apa? Yaitu daging, ya, yang bisa dari rusa, bisa dari babi hutan atau dari binatang lainnya, dimasukkan ke dalam bambu, kemudian dagingnya tidak dimasak, dimasukkan ke dalam bambu itu, dan bambu itu dimasukkan ke dalam tanah selama beberapa hari. Sampai ulat-ulat yang ada di dalam daging itu keluar. Nah, ketika itu keluar, itu makanan menjadi sangat lezat menurut suku primitif itu. Dan itu adalah hidangan yang istimewa, yang harus disantap oleh tamu istimewa. Seandainya kita datang ke sana, bagaimana sikap kita? Makan tidak? Kalau kita makan mungkin kita geli, mau makan mungkin kita enggak bisa masuk, enggak bisa kita telan. Kalau seandainya kita tolak, maka suku itu merasa terhina. Mungkin dia kalau hanya mengusir itu masih sangat baik. Mungkin kita akan dibunuhnya. Dan bagaimana kita mau memberitakan Injil kepada suku tersebut kalau kita sudah menolak dari awal makanan yang mereka hidangkan buat kita. Ini satu contoh. Caranya gimana? Makan enggak?
demi memuliakan Tuhan, demi Injil diberitakan. Maksud Rasul Paulus seperti itu. Makanlah. Wah, ini tantangan, maka tidak mudah untuk menjadi pemberita Injil. Kalau pemberita Injil itu harus seperti Rasul Paulus katakan, kita harus menjadi sama seperti mereka. Bukan dalam arti berbuat dosa ikut berbuat dosa, tidak. Berbuat kejahatan ikut berbuat jahat, tidak. Tetapi kita untuk hal-hal yang tidak prinsip, tidak mempengaruhi, bukan makanan yang membuat najis kita, mengharamkan kita, makanan tidak haram, ya kita makan tidak menajiskan kita, tetapi apa yang keluar, yaitu perkataan kita. Kalau perkataan kita tidak menjadi berkat, itu yang haram, itu yang najis. Maka dari itu teman-teman, kalau kita mau jadi contoh tadi dari misionaris, menghadapi seperti itu, kita harus siap, kita harus makan. Satu contoh lain, ketika Soekarno, presiden pertama kita, dijamu oleh Perdana Menteri atau Kaisar Jepang. Waktu itu di Jepang ketika dia berkunjung ke sana, apa makanan yang dihidangkan di sana? Ya makanan Jepang istimewanya ya makanan daging-daging ikan mentah. Waduh, buat kita kan enggak biasa makan daging-daging mentah itu. Soekarno punya akal. Ya, bagaimana dia tidak menyinggung perasaan dari tuan rumah. Dia makan ikan-ikan itu, lalu dia mengambil tisu, lalu dikeluarkan dalam tisu, lalu dibuang di tempat sampah. Setiap kali dia masuk kan makan ikan mentah itu, lalu dia usap mulutnya, pura-pura usap mulut, ambil ikan-ikan yang tadi dia makan, dibuang ke tempat sampah. Tuan rumah tidak tersinggung, dan Soekarno tetap bisa makan, meskipun tidak masuk ke dalam perutnya. Inilah satu langkah-langkah kita, bagaimana kita hidup memuliakan Tuhan. Jadi kita harus bijaksana bagaimana kita menghadapi setiap orang yang berbeda-beda. Kalau di rumah orang tuamu, belum orang tua yang percaya kepada Tuhan, maka kita harus bagaimana bersikap kepada mereka. Jangan menjadi musuh mereka, jadilah teman yang baik untuk mereka. Kalau kita sering konfrontasi dengan mereka, maka kita tidak akan pernah memuliakan Tuhan, dan bahkan orang tua kita tidak akan pernah mau percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita bersikap baik, memuliakan Tuhan, kita akan jadi berkat buat orang lain. Satu contoh, ada anak Tuhan, ya saudaraku, papa mamahnya sih sudah Kristen, puji Tuhan sudah Kristen. Tetapi anak ini begitu cintanya, masih remaja, berkobar-kobar. Dia masuk ke dalam kamar dan dia berdoa di sana. Ketika orang tuanya pas mau masuk kamar, kamar itu kan kamar untuk bersama-sama juga, bukan kamarnya dia sendiri. Orang tuanya sampai gedor-gedor pintunya, mau minta masuk, tapi enggak dibukain karena anaknya sedang berdoa. Nah ini teman-teman, anak ini tidak bijaksana, ya sebaiknya tidak perlu dikunci. Biarkan kalian masuk ke dalam kamar, tapi jangan dikunci. Kalau itu kamarmu sendiri ya enggak apa-apa lah, itu hak-hak kamu. Tapi kalau itu kamar itu untuk bersama-sama, jangan sampai orang tuamu marah gara-gara kamu mengunci pintu. Hal-hal seperti inilah teman-teman, hal-hal yang mungkin sepele-sepele, hal yang simpel, tetapi mari belajar. Untuk apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, Paulus kan juga kasih contohnya yang simpel, makan, minum. Tapi untuk memuliakan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Marilah selalu hidup menjadi berkat buat sesamamu dengan memuliakan nama Tuhan di dalam setiap langkah kehidupanmu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala anugerah dan kebaikan-Mu. Buat kami semua, kami ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah hidup yang Tuhan percayakan ini, kami pakai untuk memuliakan Tuhan. Jadi berkat buat banyak orang, sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipuji dan ditinggikan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tetapi biarlah roh Tuhan terus bekerja di dalam hati kami semua. Demi nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, langsung percaya setiap teman-teman di rumah sudah terberkati sama firman Tuhan hari ini. Oke teman-teman, kita mau sama-sama angkat jempol kita mau sama-sama bilang terima kasih kepada hambanya, Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Terima kasih kepada hambanya, Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, waktunya sekarang kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja lokal masing-masing. Dan juga kalau teman-teman ada amplop atau celengan boleh dimasukkan.
Nanti waktunya untuk teman-teman boleh diberikan kepada gereja. Oke teman-teman, kita mau sama-sama naikkan pujian ini, Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih. Kau mengasihiku. Kau persembahan kami. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Bangsamu miliki harta kekayaan yang cukup berarti persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat seumur hidup. Pakailah hidupku Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alat seumur hidupku. Pakailah hidupku Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alat seumur hidup. Losenori akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan bahkan kami sudah memberikan persembahan. Bila setiap apa yang kami persembahkan, seberapapun jumlahnya Tuhan, kami berikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, biarlah persembahan ini boleh berguna untuk pembangunan gereja Tuhan dan untuk misi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, ibadah kita sudah selesai dan saatnya kita mau sama-sama doa penutup dan doa berkat. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri dan kita akan menutup ibadah kita dengan doa. Kepada hambanya dipersilahkan. Baik teman-teman, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada saat ini. Saya undang teman-teman boleh bangkit berdiri dan akan menerima doa berkat. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu buat pimpinan-Mu dalam ibadah pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah Tuhan segala yang kami boleh lakukan hari ini memuliakan nama Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, biar nama Tuhan dipermuliakan lewat mereka. Yang studi berkati studi mereka, yang mulai bekerja biar Tuhan berkati juga pekerjaan mereka, berkati kedua orang tuanya, berkati saudara-saudaranya mereka juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pertumbuhan iman mereka, supaya mereka boleh semakin hari semakin mengasihi Tuhan di dalam setiap langkah kehidupannya. Terima kasih.
Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa yang sempurna, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dan pertolongan Roh Kudus akan menyertaimu mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.